Walaupun tidak diberitakan secara resmi di media massa sebagaimana lazimnya, tapi belakangan ada berita tentang orang hilang yaitu KSP Muldoko yang tidak muncul di berbagai kesempatan di mana biasanya beliau senantiasa mendampingi Presiden Jokowi. Hilangnya Muldoko dari publik terjadi sejak KLB Partai Demokrat di Sibolangit. Apakah ini menunjukkan bahwa Pak Muldoko sedang wait and see mengenai status kepengurusan KLB Sibolangit atau justru atasan Pak Muldoko, Pak Jokowi yang sedang bingung bagaimana menyikapi manuver yang dilakukan oleh anak buahnya? Halo guys, ketemu lagi kita. Weekend nih bro ya, Sabtu tanggal 20 Maret 2021. Wah, masa weekend lemes? Semangat dong bro ya. Apalagi nih kita di coffee break ya. Tempat dimana kita nongkrong sore, santai, ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan aja ya. Ini ada berita orang hilang guys. Ada seorang tokoh publik ya yang biasanya selalu hadir di berbagai media, gak pernah absen. Beberapa hari belakangan ini ternyata raib, gak jelas kemana. Dia adalah KSP Muldoko. Iya guys, ya biasanya kan dalam posisi sebagai KSP ya kepala kantor staf kepresidenan, Pak Muldoko itu selalu mendampingi kemanapun langkah Pak Jokowi. Ya istilahnya membayang-bayangi lah Pak Jokowi meresmikan apa, Pak Jokowi jalan kemana, Pak Jokowi menerima tamu siapa di istana. Itu kayaknya hampir gak pernah tidak hadir di situ Pak Muldoko. Dan biasanya sehabis event tadi Pak Muldoko akan memberikan konferensi pers kepada para wartawan ya. Dan belakangan ini memang intensitas Pak Muldoko itu ketemu wartawan kayaknya bertambah ya. Kenapa? Karena kalau gua pantau ini jubir presiden Pak Fajrul Rahman beberapa waktu ini juga udah nggak aktif ya. Gua nggak tahu ya. Gue sih nggak denger dia mundur ya, tapi nggak tahu nonaktif atau dinonaktifkan apa dilarang ngomong apa gue nggak tahu. Karena biasanya sebelum-sebelumnya berapa kali Fajrul ngomong kemudian terjadilah ya kontroversi. Ya mungkin lagi diminta puasa kali ya. Nah kita tahu juga guys Pak Muldoko ini sebelum menghilang ini sempat santer banget namanya. Dalam konteks kudeta ya kalau Mas Andi Alfian Malarang yang menyebutnya pembegalan terhadap kursi ketua umum Partai Demokrat dari tangan AHY, putra sulung dari Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, terus bergulir ya keramaian dari kasus itu berpuncak di pelaksanaan KLB Partai Demokrat di Sibolangit ya Sumatera Utara. Kita tahu ya di KLB tadi Pak Muldoko yang tidak hadir dari awal ya itu kemudian dinyatakan dipilih menjadi ketum Partai Demokrat. Setelah itu beliau hadir ke tempat dan menyampaikan pidato politiknya yang pertama. Nah disitulah ya mulai terjadi hal yang unik ya, aneh. Kenapa? Karena setelah itu kita nggak dengar nih Pak Muldoko ngomong. Iya bayangan gue ya kalau orang berhasil ya merebut ya sebuah posisi penting harusnya kan bangga ya gembira gitu dan konvers dong ya nggak sih ya ada keterangan apa gitu ya dengan gegap gempita ini nggak hilang plus gitu. Nah sebelum kejadian Sibolangit itu nampaknya adalah penampilan publik Pak Muldoko dalam posisinya sebagai KSP yang terakhir sebelum hilang. Ya tanggal 4 Maret 2021 itu Pak Muldoko masih terlihat di Banten mendampingi Pak Jokowi karena Pak Jokowi memang kunjungan kerja ke sana. Ada dua acara penting yaitu meresmikan kampus dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan satu lagi ada satu bendungan ya di wilayah Banten yang juga diresmikan oleh presiden. Nah di situ Pak Muldoko hadir. Nah setelah itu nggak tahu lagi ya, hilang ya. Tidak lagi kelihatan dalam peran-peran beliau sebagai KSP. Nah guys, kemudian ya sejalan dengan waktu itu ya ada selentingan bahwa Pak Muldoko itu sowan ke rumah Ibu Megawati Soekarno Putri di kawasan Teguh Umar. Ya, tapi ini konteksnya bukan peran beliau sebagai KSP. Ya dari sumber yang mengungkapkan itu kemudian dikutip oleh Tempo, Pak Muldoko datang ke sana untuk menjelaskan kenapa ya dia mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Dan dari penjelasan itu beliau mengatakan bahwa dilakukan hal itu untuk apa? Mengakhiri Trah Cikeas
dalam kepemimpinan Partai Demokrat. Nah ini memang menarik, karena lu tahu ya antara Cikeas sama Ibu Mega ini memang hubungannya sedang apa ya beberapa tahun terakhir ini panas ya hubungannya. Atau malah dingin. Ini panas apa dingin sih kalau begini ya. Pokoknya Ibu Mega kayaknya sakit hatinya belum sembuh sama Pak SBY. Kita tahu ya ini awal masalahnya adalah ketika akhir masa jabatan Ibu Mega sebagai presiden. Ketika itu Pak SBY adalah Menko Polhukam. Kalau gua nggak salah ceritanya, Ibu Mega nanya nih sama Pak SBY, Pak SBY ini mau maju jadi capres apa enggak? Dijawab oleh Pak SBY enggak. Ternyata Pak SBY maju dengan kendaraan politiknya adalah Partai Demokrat. Menang bro, berhasil. Bahkan 2 kali tuh dalam 2 masa jabatan Ibu Mega kalah dari SBY. Ya kebayang ya mungkin Ibu Mega ngerasa dihianati ya atau ngerasa dicurangi, I don't know lah ya. Mungkin perasaan ibu-ibu juga ikut bermain ya di situ. Nah, jadi datanglah Muldoko ke sana dan cerita seperti itu. Nah, walaupun selentingan soannya Muldoko ke Ibu Mega ini dibantah keras oleh Pak Marzuki Ali. Kita tahu ya, Marzuki Ali ini adalah salah satu tokoh yang menginisiasi KLB Sibolangit. Menurut beliau tuh nggak benar nih. Ini selentingan yang sengaja dihembus-hembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, termasuk yang dibantah juga oleh Marzuki Ali adalah isu-isu bahwa Pak Muldoko sedang bersiap-siap untuk mundur dari posisi sebagai KSP. Ya, kalau lu baca di media ya mungkin lu juga lihat ya, beredar banyak berita bahwa Pak Muldoko ini akan segera mundur sampai sudah disiapkan calon-calon penggantinya. Ya, konon ada 4 orang, salah satu diantaranya adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Idham Aziz. Ya, ada yang lain juga, bahkan ada juga politisi PDIP yang disiapkan. Konon kabarnya begitu. Nah, ini juga dibantah oleh Marzuki Ali. Beliau mengatakan Pak Muldoko masih tetap sebagai KSP. Nah, di sini gue punya footnote kecil ya. Gue agak heran sebenarnya, kenapa sih kok jadi Pak Marzuki Ali yang seolah-olah berposisi berperan sebagai jubirnya Pak Muldoko ya. Kenapa bukan Pak Muldoko aja gitu ya tampil ke publik terus ngomong, I'm still alive gitu ya, kenapa? Gue gak tahu ya, nanti kita coba selidiki. Nah guys, kembali hilang ya, senyap gak ada berita tentang Pak Muldoko. Nah ini gue baca berita, ternyata Pak Muldoko hadir di Bali nih tanggal 18 Maret 2 hari yang lalu. Jadi ketemu dengan Gubernur Bali dan saat itu beliau membahas hal-hal yang berkaitan dengan konflik agraria yang memang sebelumnya sempat terjadi dan sedang didiskusikan bagaimana skema penyelesaian konflik tadi. Sempat ya of course ya wartawan lah ya nanya nih ya tentang konteks kasus Partai Demokrat, KLB dan lain-lain. Tapi ternyata Pak Muldoko menolak untuk menjawab itu. Nah, jadi ya nggak benar nih ya Pak Muldoko nggak hilang. Ternyata masih ada dan masih menjalankan perannya. Guys menarik banget ya menurut gue ya dinamika ini. Karena satu Pak Muldoko itu adalah KSP ya. Kepala Kantor Staf Kepresidenan yang mengemban satu tugas negara yang sangat penting dan sangat-sangat strategis. Nah mau nggak mau ya Pak Muldoko boleh membantah. Tapi kalau kita lihat sejak tanggal 5 Maret ya pasca KLB Sibolangit ini peran dan tugas Pak Muldoko cukup terganggu loh bro. Iya kan tadi gue bilang ada beberapa momen penting di mana beliau tidak mendampingi presiden. Apapun sebabnya yang orang bisa menduga itu berkaitan dengan huru-hara pasca KLB Sibolangit. Nah tentu saja ini menunjukkan memang gak bisa dipisahkan sosok Muldoko sebagai KSP dengan sosok Muldoko sebagai pribadi. Ya, ada dalam beberapa kesempatan kawan beliau mengatakan ini urusan Muldoko pribadi ya yang kasus perebutan Partai Demokrat. Ya lo ingat misalnya Pak Menko Polhukam kan sempat cerita ya bahwa dia sempat ketemu Muldoko dan tanya ya tentang hal ini dan beliau tanya kepada Pak Muldoko apakah sudah lapor kepada Pak Jokowi. Pak Muldoko bilang belum. Ditanya kenapa nggak lapor? Nah ini urusan saya secara pribadi, nggak ada hubungan sama peran saya sebagai KSP. Dan juga Pak Jokowi nggak nanya. Nah tapi kondisi ini ya hilangnya Pak Muldoko beberapa hari menunjukkan emang nggak bisa dipisahin. Itu satu. Yang kedua, notes yang gue pengen sampaikan adalah
Tentu akhirnya jadi publik bertanya-tanya ya, kenapa sosok Pak Muldoko yang biasanya sangat high profile, tampil di banyak kesempatan, selalu bicara ya, menyampaikan sesuatu kepada publik, tiba-tiba lenyap, hilang begitu saja. Nah, banyak spekulasi, bisa jadi spekulasi pertama adalah Pak Muldoko ya dan juga timnya begitu yang terkait atau terlibat di dalam KLB Sibolangit ini sedang menunggu-nunggu nih. Karena kan lagi gantung ya. Pada akhirnya kan, mereka sudah masukkan berkas-berkas kepada Kementerian Hukum dan HAM dan sampai hari ini masih menunggu nih, apakah KLB Sibolangit itu akan disahkan oleh Menkumham Yasona Lawli. Nah, kayaknya ya Pak Muldoko nih, nggak tahu ya kalau bahasa gua nih jadi salah tingkah, memosisikan diri jadi agak susah. Nah mungkin walau alam ya, Pak Muldoko memilih untuk wait and see, menunggu sampai positioningnya jelas dalam konteks kepengurusan Partai Demokrat, kemudian baru tampil kembali di publik ya untuk menyampaikan statement. Kayaknya begitu ya, walau alam. Itu notes gua yang kedua ya, bisa jadi tadi Pak Muldoko sedang wait and see. Nah, notes gua yang ketiga ini berkaitan dengan yang kedua. Nggak tahu ya kenapa, tapi gua selalu berpikir bukan negatif juga ya, menduga-duga. Ketika ada pejabat negara itu diam, wait and see, bisa jadi guys di balik itu ini sedang ada proses tarik ulur politik. Ada proses bargain, ada proses tawar-menawar ya, ada proses apalah gitu ya. Tukar tambah ya, bisa jadi walau alam. Dan ini sedang berlangsung intens nih. Sehingga masing-masing pihak nggak ngomong. Karena kalau kita lihat yang tidak ngomong itu bukan cuma Pak Muldoko. Kita tahu sampai hari ini atasan Pak Muldoko yaitu Pak Jokowi sebagai presiden juga tidak bicara dengan clear ya bagaimana sikap beliau terhadap kisruh Partai Demokrat. Yang gue dengar cuma satu ya ketika beliau memanggil atau bertemu dengan AHY tanggal 9 kalau gue nggak salah. Nah ketika itu Pak Jokowi memberikan jaminan kepada AHY bahwa pemerintah akan menyelesaikan kasus ini sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tapi selain itu kita belum dengar ya bagaimana sebenarnya sikap pemerintah. Walaupun sudah ada beberapa tekanan dari berbagai pihak ya atas nama etika, kepatutan publik dan sebagainya, itu siogianya Pak Jokowi memberhentikan Pak Muldoko dari posisinya sebagai KSP. Ya, tapi sampai hari ini nggak ada ya suara clear dari Pak Jokowi. Nah, gitu guys ceritanya ya. Jadi again ya, kesimpulan gua begini. Ini menunjukkan politik Indonesia ya yang memang penuh dengan drama gitu ya. Yaitu tadi ya, antara kepentingan-kepentingan tanda kutip pribadi dengan hal-hal yang berkaitan dengan posisi jabatan, dengan kepentingan politik, yaitu semuanya bercampur aduk dan again akhirnya yang dikorbankan bisa jadi adalah kepentingan yang lebih besar, kepentingan rakyat dan juga kepentingan negara. Nah, ini yang tentu kita tidak kehendaki. Oleh karena itu ya kita mendorong ya karena di sini posisi kunci ada di tangan Pak Jokowi. Pak Jokowi sebagai presiden yang bisa mengatasi persoalan ini. Kalau Pak Jokowi bertindak tegas sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya, berdiri di atas semua golongan, maka persoalannya akan bisa selesai dengan sangat-sangat sederhana. Tapi gue juga bisa maklum ya, Pak Jokowi pasti berhadapan dengan dilema yang tidak ringan. Ya lu bayangin, misalnya nih Pak Jokowi menginstruksikan kepada Pak Yasona untuk mensahkan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Sibolangit ya. Lu bisa bayangin ya, implikasinya bakal panjang. Ya karena publik nih, ini bukan cuma publik nasional tapi juga internasional akan menilai bahwa pemerintah dalam ini Pak Jokowi itu bertindak tidak sesuai dengan perundang-undangan, tidak sesuai dengan norma dan kepatutan publik, tidak sesuai dengan etika politik. Nah ini kan jadi berat ya. Nah sebaliknya kalau Pak Jokowi itu bertindak katakan saja meminta Pak Yasona untuk menolak mengeluarkan pengesahan dan kemudian memberhentikan Pak Muldoko, ini persoalan juga jadi panjang. Kenapa? Karena terlalu jelas bagi publik. Selama ini Pak Muldoko adalah salah satu ya sosok yang walaupun mungkin punya sejumlah ambisi-ambisi politik, tapi cukup loyal loh dalam menjadi pilar yang mendukung pemerintahan, mendukung kekuasaan Pak Jokowi. Ya, di situ ada Pak Muldoko, kemudian ada Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan di balik itu juga ada Pak AM Hendro Priyono. Ya, ini tiga sosok berlatar belakang militer yang semua tahu sudah menjadi rahasia umum, menjadi pilar-pilar penopang utama dari kekuasaan Pak Jokowi hari ini.
Jadi mendepak Pak Muldoko keluar dari istana kayaknya juga bukan pilihan mudah. Ya gue juga nggak yakin Pak Jokowi bisa atau berani melakukan itu. Nah jadi ya itulah ya, Pak Muldoko mungkin bingung harus bersikap seperti apa, dan atasannya Pak Muldoko yaitu Pak Jokowi sedang lebih bingung lagi. Ya sudah, kita tunggu ya apa ujung dari kebingungan mereka semua. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.